المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun, fa inna insyaallah ab'asu fi kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Insyaallah hari ini kita membahas tentang apa yang disarikan, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, berkah, kasih sayangnya dengan ilmu-ilmu daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabihi Fathur Rabbani, dalam kitab Fathur Rabbani. Paqala al-mu'allif rahimahullah, berkata beliau, kulukum mautal kulubi ahya'un nufus wal ahwiyah. Ketahuilah, sesungguhnya setiap kita-kita ini adalah kebanyakan mati hati kita, kata beliau. Kenapa jadi mati? Karena kita selalu menghidupi atau menghidupkan nufus kita, diri kita, eksistensi kita, dan hawa nafsu kita. Orang yang mati hati itu ialah, kenapa jadi mati hati menurut beliau? Karena kita selalu dalam hidup ini menghidupkan nufus kita, eksistensi kita, eksistensi dan hawa nafsu kita. Menghidupkan eksistensi maksudnya keberadaan kita. Dengan kata lain, keberadaan kita, bagaimana posisi kita di antara teman-teman kita, bagaimana posisi kita nanti di hadapan orang lain, bagaimana kita menurut pandangan orang-orang. Itu yang kita hidupkan, sehingga kita melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan hanya untuk dilihat oleh manusia, gitu. Seperti orang yang orang yang miskin, ya, kita miskin mengejar harta. Ya, wajar dia mau cari makan. Pertama kali dia cari makan, ketika sudah cari makan mulai berlebihan harta bendanya. Ketika dia berlebihan harta bendanya itu, dia sudah mulai lupa-lupa dengan hal yang bersifat hati nurani. Mulailah dia mengejar kekuasaan harta. Kekuasaan harta ini memiliki harta yang berlebih, tidak apa-apa. Nah, di situ ada terjadi godaan-godaan pada hatinya bahwa Anda akan bagus nanti bila dipandang manusia menjadi orang kaya. Berarti kita kan mencari pandangan manusia untuk kita dikatakan kaya. Maka hati kita pada saat itu sudah mati. Itu menurut saya Abdul Qadir Jailani. Mulai hati kita tuh mati. Kenapa mati? Mati dalam dalam maknawi. Mati kita terhadap yang sesungguhnya, yang maha hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Itu eksistensi. Kita mau jadi alim. Mau jadi ya dipandang oleh, karena ingin dipandang oleh manusia kita alim. Supaya kita nanti bisa berceramah, bisa menyampaikan pendapat, bisa dilihat oleh orang lain cerdas, bisa dilihat oleh orang lain lebih daripada ini, bisa dihormati orang, bisa didatangi orang banyak-banyak. Kita menjadi tumpuan pembicaraan orang, kita menjadi populer. Maka saat itu kita mati hati kita. Mati, kita sudah mati. Mati bukan pada tempatnya mati gitu. Harusnya mati di tempat mati yang benar. Mati yang benar. Ini mati yang bukan mati hati. Sehingga lucu. Padahal kalau kita ingin jadi alim, mengetahui kealiman itu ingin supaya lebih dekat dengan Allah untuk mengamalkan ilmu-ilmu itu, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut manusia. Terlepas di sini daripada orang itu apakah sudah jadi guru agama atau tidak,
siapapun, tidak mengatakan untuk orang siapa dan siapa, tetapi inilah yang dikatakan maksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, eksistensi diri, nupus tentang diri kita. Jadi susah juga. Iya, susah. Berarti kita mencari yang kemarin, mencari apa pendapat, mengumpulkan pendapat manusia, itu eksistensi. Kenapa? Jadi di dalam agama itu dilarang ujub. Ujub itu kagum terhadap diri, karena ujub itu sudah mulai menampilkan eksistensi diri kita, keberadaan diri kita hebat. Maka itu dilarang. Bayangkan ujub saja sudah dilarang oleh agama kita. Apalagi sekarang melakukannya, mengamalkan ujub itu dalam konteks yang lebih keras lagi, sudah mencari sesuatu kepentingan, sama seperti orang mengambil kepentingan di dalam agama untuk urusan dunianya. Itu yang disebut di dalam Al-Quran mengambil nilai dunia yang sedikit ini untuk mensembandingkan urusan akhirat digunakan untuk kepentingan dunia. Nah, Anda tahu sendiri. Itulah sehingga riya itu kenapa wal kasirun nas, banyak manusia itu yanfikuna amwalahum birriya, melakukan, mengimpakkan harta mereka, mengeluarkan harta mereka hanya untuk riya. Riya itu apa? Supaya dipandang manusia bagus, supaya dipandang manusia hebat, pandai bersedekah. Maka saat itu terjadi yang disebut dengan kita menghidupkan nupus kita, eksistensi kita. Adapun orang ahli ma'rifatullah menghilangkan nupusnya, dirinya. Nah, itu kan bedanya. Mematikan nupusnya, mematikan hati dirinya, eksistensi dirinya, mematikan hawa nafsunya, menunggangi hawa nafsunya, dikendalikannya hawa nafsunya, sehingga dia hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini berbahaya sekali. Inilah mengapa ilmu ma'rifatullah itu sangat penting. Salah satu mengapa jadi ilmu ma'rifatullah itu sangat penting. Hati-hati kita, mati hati kita. Mulai zaman media sosial, kita mulai mengiklankan diri kita sedemikian rupa supaya kita dikenal, dipandang orang baik dan bagus. Maka saat itu kita menampilkan eksistensi kita. Padahal kalau beragama, kalau orang dakwah beragama, misalnya kalau dakwah beragama, yang ditampilkan tuh eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah persoalan. Cuma persoalannya kita tidak bisa melihat yang lahir. Nah, ini hati-hati lagi. Jangan kita lihat lahir. Kita tidak tahu yang lahir. Cuma teorinya seperti itu. Jangan dianggap nanti yang lahir. Nanti melihat ada orang berceramah di mana, wah itu riya. Itu kita melihat yang lahir, bukan melihat sebenarnya. Itu kan pembicaraan di dalam masalah hati. Ini ilmu ma'rifatullah. Jadi dia tidak membicarakan orang lain. Yang dibicarakan adalah teorinya seperti ini. Jadi kalau Anda ingin berceramah, jadi guru agama, jadi orang kaya, jadi mungkin penguasa, pemerintah, bagaimana kita menata hati, kata beliau, kita tidak mengeksistensikan diri kita. Makanya kemarin ada pembagian ketika kita jadi pembesar, pejabat, maka eksistensi bagaimana jadi pejabat kita itu kita gunakan untuk mengiklankan eksistensi Allah, keberadaan Allah itu. Saya misalnya pejabat bisa membangun jembatan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berkat hidayah, taufik hidayah Allah, jembatan ini bisa jadi. Berkat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga jembatan besar ini jadi misalnya, atau jalanan-jalanan ini bagus misalnya. Nah, ini orang yang bisa mengangkat eksistensi Allah, bukan dirinya. Bukan dia berkata, ini karena saya membangun jembatan ini, itu eksistensi dirinya, keberadaan dirinya. Maka pada saat seperti ini kita mati hati kita. Ketika jadi orang alim, bukan untuk manusia, alim untuk mengamalkan. Loh, kenapa jadi menyampaikan ilmu-ilmu agama sebagainya? Menyampaikan agama ini karena disuruh Allah. Menyampaikan ini pun hanya berkat karena Allah.
karena hidayah Allah mampu. Andaikan tidak ada hidayah Allah, tidak ada. Karena ilmu itu kan hanya ingatan, kita belajar ilmu, pengetahuan hanya ingatan. Coba kalau ingatan itu sudah tidak ada lagi, dicabut Allah ingatan itu, bisa Anda berbicara? Anda bisa kita berbicara, Anda bisa menyampaikan apapun. Sekalipun kita sudah melatihnya sedemikian rupa, tidak bisa. Inilah sebuah eksistensi bagaimana maksud saya Abdul Qadir Jalani, kulukum mautal qalbi, kalian itu telah mati hati kalian. Kenapa? Karena kalian menghidupi diri kalian. Kalian menghidupkan hawa nafsu kalian. Kalau hawa nafsu Anda mengerti aja. Ini tentang eksistensi ini. Kalau hawa nafsu ya bagaimana kita berbuat maksiat itu sebenarnya menghidupi sama seperti api kecil sudah ada di dalam diri kita. Kita berbuat maksiat seperti kita membarakan api, memperbesar api makin besar sampai nanti apinya tidak bisa lagi dipadamkan. Ini adalah menghidupkan hawa nafsu. Subhanallah, mantap. Nah, perkataan saya Abdul Qadir Jalani. Ini cara pandang dalam pada sebuah kehidupan. Jadi yang ada ini di hati, kita tidak bisa melihat orang. Makanya yang sering di dalam kajian-kajian keagamaan ada orang jadi agama itu mesra, agama itu indah, tidak membuat hal-hal yang terlalu berkeras-keras. Maksudnya berkeras ini begini, tidak suka mengkritik, tidak agama itu lurus saja dia. Misalnya tiba-tiba ada orang mengkritik, oh hadis tentang ini palsu, hadis ini palsu. Buat apa itu? Itu ada kancah ilmu bidangnya. Kita katakan kemarin sebelum ada kancah ilmunya, ada bidangan. Biarkanlah para ulama jahaba ahluha. Itu sudah berlalu masa di mana masalah-masalah ilmu agama ini sudah ada dan terang dan jelas. Bila kita menelusurinya di pan ilmunya itu, di bagian itunya. Mau berdebat ada pan ilmunya, namanya ilmu usul fikih, berdebat hukum. Pan ilmunya ada ilmu usul fikih. Mau berdebat hadis silahkan, ada ilmunya mustalahul hadis, jarah wa ta'dil, ada di sana. Bukan untuk orang umum tapinya. Orang umum ya bingung-bingung nanti. Jadi itu, karena itu para ulama itu, tugas ulama-ulama itu menulis kitab-kitab yang sudah ada ini sebagai sesuatu yang sifatnya istima, yang sudah sifatnya tetap, itu dituliskan mereka sebagai iklan tentang sesuatu yang mereka sepakati tentang memahami agama ini. Jadi jangan menghidupkan diri kita, kalau begitu udah bisa terkenal saya dong, udah bisa cari harta. Bukan begitu. Silahkan Anda mau cari harta benda, memperbanyak harta, silahkan Anda ingin jadi penguasa, mungkin silahkan Anda menjadi birokrat ya kalau sekarang, jadi orang kaya, jadi orang alim, silahkan. Tapi bukan untuk eksistensi kita merasa hebat di hadapan manusia, tapi kita ingin agar mengamalkan firman-firman Allah, mengamalkan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga eksistensi iradah Allah itu terlihat oleh segala manusia. Itulah yang maksud manfaat yang sesungguhnya. Tolibuna dunya. Nah ini kan karena itu kalian itu terlihat sekali buktinya adalah sangat menuntut kepada urusan dunia. Kalau di kalangan para ulama itu berebut jadi ketua majelis ulama Indonesia misalnya, di kampung, di kabupaten, di kalau kita di Banjarmasin ini, di kota Madia, di Karlsruhe ini kan ketua majelis ulama Indonesia semua ini. Nah, berebut ya, tidak, jangan terus jadi ketua majelis ulama, jangan berebut, jangan jadi ketua NU, Nahdlatul Ulama, nggak usah berebut itu, nggak usah berebut. Secara alamiah santai saja. Kalau Anda ingin jadi pengurus di satu sistem yang menunjuk kepada situ kemampuan kepangkatan ya, pangkatan, silahkan, tidak apa-apa, boleh saja, tapi secara alamiah saja. Kalau Anda memang merasa mampu untuk mengembangkan organisasi itu, seperti NU misalnya,
Bukan ingin dipandang orang Anda hebat. Kalau Anda pun jadi ketua Majelis Ulama Indonesia, menjadi ketua NU, wah bangga kan jadi ketua NU misalnya. Bukan berebut-rebut itu, tidak. Kalau memang Anda merasa mampu untuk mengiklankan Allah, mengeksistensikan Allah di hadapan manusia, silahkan. Itu bagus sekali organisasi keagamaan seperti itu. Tapi bila di hati adalah mengikut sertakan diri untuk bereksistensi, untuk terlihat keberadaan kita, ya ndak usahlah. Thalibud dunya itu juga adalah berarti kalian mengejar dunia, bukan mengejar yang sesungguhnya. Subhanallah, ini luar biasa. Hayatul qalbi bil khuruji minal qalqi. Karena hati yang hidup itu sebenarnya, ketahuilah kata siapa, hati yang hidup itu adalah hati yang bisa keluar dari urusan makhluk, dari perkara makhluk. Baru itu yang namanya hati yang hidup. Artinya hati yang tidak tergoda, yang tidak tercemar oleh segala tuntutan, keinginan diri, eksistensi diri tadi, dan hawa nafsu. Itulah hati yang hidup. Jadi kalau orang bertanya, hati yang hidup itu bagaimana? Hati yang keluar daripada apa yang dipandang oleh makhluk. Subhanallah. Wah, ini mudah sekali dipahami, ini enak sekali dipahami. Nah, ini sebuah tarekah perilaku hidup kita, tarekah dalam hidup kita, sehingga kenapa jadi orang ma'rifatullah itu tetap berjalan di jalan ma'rifah Allah, karena dia menerapkan sikap-sikap seperti ini. Luar biasa kan? Nah, lah, untuk apa itu? Allah sendiri tidak menyuruh, Allah sendiri tidak. Ya nanti itu pertanyaan dasar lagi, kembali pada dasar lagi. Pada dasar itu bicara tentang dalil. Nah, itu ada mata pembelajaran masalah dalil. Ini kita bicara sudah masalah penghalusannya. Jadi ibarat sebuah benda yang sudah ingin dicat, kita bagaimana supaya kita mencat benda ini supaya hasilnya licin dan bagus. Bagaimana melicin? Mungkin kita ampalas. Ini kita bicara tentang ampalas nih. Ampalas, membersihkan, membuat cat warna apa yang cocok. Ini soal-soal seperti itu. Masalah-masalah hati kita, membersihkan hati kita supaya hati kita tidak terciduk oleh yang namanya sesama kita, pikiran kita, otoritas diri kita gitu. Wah, nggak ngerti saya masalah-masalah gitu, ya nggak apa-apa, dosa kalau tidak mengerti ya nanti mudah-mudahan mengerti. Guru-guru saya dulu juga mengatakan mungkin saat ini tidak mengerti, tapi nanti Allah memberikan hidayah kepada kita. Oh, maksudnya begini, saya mengerti. Oh, itu ya mengerti gitu belakangan. Hidayah itu kadang-kadang belakangan datangnya. Ya, jadi kita ini hanya berikhtiar saja, mencukupi. Alhamdulillah kita dapat bergabung bersama di sini, memahami nilai-nilai hidup yang sesungguhnya, yang mungkin secara umum ilmu-ilmu ini tidak jarang terlihat ya pada kebanyakan kita, karena selama ini kan kita sibuk dengan ilmu-ilmu yang sifatnya dunia nih, dimana ilmu matematika, mempelajari ilmu tata negara, ilmu hukum, apalagi ilmu sosial, ilmu ekonomi. Subhanallah, perkara-perkara seperti itu ya dunia ya, perkara-perkara. Wal qiyam ma'al haqqi aja wajallah min haisul makna. Nah, itulah maksudnya berdiri bersama Allah, hidup bersama Allah. Hidup hati itu menunjukkan hidup bersama Allah aja wajallah dalam arti maknawi. La min haisu surah la i'tibari biha pihajal makom. Ini bukan perkara yang johir, tapi perkara yang bisa harus diitibarkan, dipahami secara tamsil, pahami secara bias yang panjang, yang lebar pada kedudukan ini. Ini kedudukan orang yang sudah hidup matinya. Maka hayatul qalbi biimtisali amril haqi aja wajallah, maka pastilah dia akan selalu orang yang hidup hatinya itu pasti dia akan selalu ingin menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, wal intiha an nahyihi, dan selalu dia ingin melaksanakan, menjauhi apa saja yang dilarang-larang Allah, was sabri ma'ahu,
dan selalu bisa sabar ala balaya, atas segala bencana yang dihadapinya. Nah, sampai kita posisi dulu di sini, posisi hidup hati itu ialah menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka orang yang ingin selalu menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangannya, menjunjung tinggi perintahnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ya. Ini yang tidak tertulis juga nih masuk bagian nih. Juga larangan Allah yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang bagaimana itu nanti kita masuk bagian-bagian yang tidak tertulis. Sebenarnya sebahagian yang kita episode beberapa hal itu sudah ada banyak yang tidak tertulis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.